Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Ferenciana Pitupulu dengan NIM 221010500643. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dan perkembangan teori manajemen modern. Yang pertama, ada pengertian konsep dasar manajemen. Secara etimologi, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut, sehingga ada orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer. Yang kedua, ada fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau disebut dengan perencanaan. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Yang kedua, ada organizing atau disebut dengan pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang ketiga ada actuating atau disebut dengan pengarahan. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang ketiga ada controlling atau disebut dengan evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klasifikasi dan koreksi, dan memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Dan selanjutnya ada unsur manajemen. Yang pertama ada human atau manusia, kedua ada money atau uang, ketiga material atau bahan, keempat ada mesin, kelima ada metode. Dan selanjutnya ada jenis-jenis manajemen. Ilmu manajemen itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang umumnya bagi perusahaan, jenis-jenis manajemen itu bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen operasional. Ketiga, manajemen pemasaran. Dan yang keempat ada manajemen keuangan. Dan selanjutnya ada struktur organisasi manajemen. Yang pertama ada strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota atau disebut dengan karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat, ada ukuran organisasi. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada kekuasaan dan tanggung jawab disiplin, yang ketiga ada kesatuan perintah, yang keempat ada kesatuan arah, kelima kepentingan, dan keenam pembayaran upah yang adil, ketujuh keadilan. Dan selanjutnya ada unsur-unsur struktur organisasi manajemen. Yang pertama ada spesifikasi kegiatan berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan kerja. Yang kedua ada standarisasi kegiatan, merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk manajemen terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Yang ketiga ada koordinasi kegiatan, menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentrilasi atau yang disebut dengan pembuatan keputusan yang menunjukkan lokasi atau letak kekuasaan pembuatan keputusan. Yang kelima, ada ukuran satuan kerja yang menunjukkan jumlah karyawan dalam satuan kelompok kerja. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan manajemen. Yang pertama pendekatan proses, yang kedua pendekatan keperilakuan, ketiga pendekatan kuantitatif, yang keempat pendekatan sistem, yang kelima pendekatan situasional atau disebut dengan kontingensi. Selanjutnya ada pendekatan dalam teori manajemen modern. Yang pertama pendekatan sistem. Ada yang tertutup adalah pandangan siklus, tidak ada masukan dari eksternal yang dipertimbangkan. Yang kedua ada terbuka, memperlakukan organisasi sebagai suatu sistem masukan keluaran yang energetik dan secara mencolok terbuka interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua ada pendekatan kontingensi,
atau yang disebut dengan perbedaan kondisi dan situasi tertentu membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang berbeda pula, karena tidak ada teknik, prinsip, dan konsep universal yang dapat diterapkan dalam seluruh kondisi. Selanjutnya, secara sederhana dapat dipandang suatu hubungan fungsional bila adalah variabel bebas atau disebut dengan independent variable, dan maka adalah variabel bergantung disebut dependent variable. Pendekatan kontingensi muncul secara tanggapan atas ketidakpuasan secara anggapan universalitas dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam teori dan praktek manajemen. Selanjutnya ada 3 bagian utama dalam kerangka konseptual yang menyeluruh dan pendekatan kontingensi adalah sebagai berikut. Yang pertama lingkungan, yang kedua konsep-konsep dan teknik-teknik manajemen, ketiga ada hubungan kontingensi di antara keduanya. Selanjutnya ada perkembangan teori manajemen modern. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen selanjutnya di masa mendatang. Yang pertama adalah domain. Salah satu aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Difference. Setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang kedua, convergence atau disebut dengan aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur-kabur. Yang ketiga ada sintesa atau disebut dengan sintesis, masing-masing aliran berintegrasi. Kesimpulannya, teori klasik kemudian disusul dengan teori neoklasik dari berbagai pihak. Oposisi selalu beriring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien. Muncullah teori baru yaitu manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitas, merupakan gabungan dari operasi, research, dan manajemen sains. Manajemen modern tumbuh dalam 2 aliran. Yang pertama, aliran perilaku organisasi yang ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Yang kedua adalah aliran kuantitas yang ditandai dengan berkembangnya tim prosedur riset atau operation research. Pendekatan dalam teori manajemen modern meliputi yang pertama pendekatan sistem balik, sistem terbuka maupun sistem tertutup di mana seluruh komponen saling bergantung dan ketergantungan. Yang kedua, pendekatan kontingensi yang menyatakan bahwa perbedaan kondisi dan situasi tertentu membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang berbeda pula karena tidak ada teknik prinsip dan konsep universal yang dapat diterapkan ke dalam seluruh kondisi. Terdapat 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen selanjutnya di masa mendatang, yaitu domain, difference, konvergensi, sintesis, dan proliferation. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.